Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Doenada Pertiwi, NIM 2018 10 16 0311 478. Di sini saya akan membahas tentang hasil proposal seminar pemasaran yang berjudul Analisis Penggunaan Jasa Wedding Organizer bagi Masyarakat Milenial Saat Ini. Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakangnya yaitu resepsi pernikahan merupakan momen yang sangat sakral bagi calon pengantin karena banyak upacara yang sangat penting dan mempunyai arti sendiri, dan setiap proses menuju hari bahagia sebagai besar masyarakat milenial yang akan menjadi pasangan calon pengantin sangat menginginkan acara resepsi pernikahan mereka dengan susunan acara yang lebih terarah dengan berbagai ragam proses upacara sesuai adat calon pengantin. Maka dari itu, untuk mendukung acara resepsi, calon pengantin biasanya menggunakan jasa wedding organizer. Masyarakat milenial saat ini pastinya sudah semua kalangan yang menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan media sosial, maka banyak masyarakat masa kini yang akan lebih mengetahui tentang vendor-vendor yang bagus lewat media sosial. Sebagai langkah alternatif untuk memperkenalkan jasa wedding organizer kepada masyarakat milenial adalah dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Saat ini menggunakan media promosi seperti menyebarkan brosur atau membuat banner sudah tidak banyak berfungsi dikarenakan masyarakat milenial saat ini sudah sangat erat dengan teknologi. Maka dari itu adalah salah satu cara agar memperkenalkan jasa wedding organizer dengan menggunakan media sosial. Dengan demikian, maka permasalahannya tersebut dapat dibuat kajian bagi para calon pengantin jika menggunakan jasa wedding organizer. Perlu diingat juga bahwa jasa wedding organizer memiliki paket yang sesuai dengan budget yang kalian miliki, karena sebagian masyarakat yang belum tahu persis tentang jasa wedding organizer, mereka mengira bahwa jasa wedding organizer sangat mahal. Dengan adanya pemikiran latar belakang di atas, maka saya sebagai penulis tertarik untuk membuat proposal seminar manajemen pemasaran dengan judul Analisis Penggunaan Jasa Wedding Organizer bagi Masyarakat Milenial Saat Ini. Yang kedua itu rumusan masalah. Rumusan masalah adalah salah satu bagian penting dalam penelitian untuk memecahkan suatu masalah dan mencari jalan keluar yang sebaik-baiknya. Di sini saya penulis akan merumuskan suatu masalah di dalam penelitian yang akan saya penulis teliti yang tentang penggunaan jasa wedding bagi masyarakat milenial. Untuk lebih jelas, maka akan dibuat susunan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana analisis penggunaan jasa wedding organizer bagi masyarakat milenial saat ini. Yang kedua, penggunaan jasa wedding organizer sangat penting bagi masyarakat milenial. Yang ketiga, bagaimana pengaruh penggunaan jasa wedding organizer bagi masyarakat milenial saat ini. Yang ketiga, yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1. Penggunaan wedding organizer bagi masyarakat milenial saat ini. 2. Pentingnya penggunaan jasa wedding bagi masyarakat milenial saat ini. Yang ketiga, pengaruh penggunaan jasa wedding organizer bagi masyarakat milenial saat ini. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi, yang pertama, bagi peneliti, yaitu penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menganalisis suatu penggunaan jasa wedding organizer bagi masyarakat milenial saat ini. Yang kedua, bagi masyarakat, penelitian ini berguna sebagai tolak ukur untuk mengetahui pengaruh setelah menggunakan jasa wedding organizer bagi masyarakat milenial. Dengan analisis ini, maka diharapkan masyarakat milenial lebih bijak dalam memilih jasa wedding organizer. Yang kelima yaitu batasan penelitian. Penelitian ini ditujukan kepada generasi Y atau biasa yang disebut generasi milenial pada lingkungan di daerah Malang, Jawa Timur untuk mengetahui penggunaan jasa wedding organizer. Next,
slide selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama adalah manajemen pemasaran. Menurut Sumarmi dan Suprihanto 2005-261 mengemukakan manajemen pemasaran adalah analisis perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membentuk, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli, sasaran, target, atau buyer. Dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasinya, berdasarkan kesimpulan, pendapat di atas dapat digarisbesari bahwa manajemen pemasaran sangat berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian di suatu organisasi untuk menciptakan suatu keuntungan. Yang kedua, penggunaan jasa. Menurut Elvianto 2002, pengguna jasa adalah badan yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan atau menyeluruh memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan membayar biaya pekerjaan tersebut. Pengguna jasa dapat berupa perseorangan badan, lembaga atau instansi pemerintah ataupun swasta. Salah satu keuntungan pengguna jasa wedding organizer adalah konsumen yang menikmati sebuah jasa yang disediakan oleh penyedia jasa wedding organizer dengan memberikan kemudahan kepada para pengguna dalam melakukan pemesanan paket wedding lewat website resmi wedding organizer tanpa harus datang langsung ke lokasi. Yang ketiga, wedding organizer merupakan penyedia jasa yang terdapat beberapa pilihan paket pernikahan. Penyedia jasa wedding organizer harus memahami SDM yang berhubungan dengan konsumen karena dengan memahami SDM konsumen berguna untuk hubungan layanan antara vendor seperti dekorasi, make up, catering, foto dan videografi, dan lain-lain. Dengan pelanggan, jadi dengan memanfaatkan wedding organizer, para konsumen akan lebih matang dalam persiapan pernikahan, lebih efisien dalam waktu, bisa menentukan biaya sesuai kemampuan konsumen diri, dan yang terakhir mendapatkan vendor yang terbaik, menyiapkan dan melaksanakan acara pernikahan dari awal hingga akhir. Yang keempat, masyarakat milenial merupakan masyarakat sosial yang kehidupannya cenderung memanfaatkan teknologi. Jadi masyarakat milenial suka memanfaatkan teknologi untuk mempermudah segala aktivitas. Masyarakat milenial lahir pada era internet, tidak heran jika bahwa masyarakat milenial sangat bergantung kepada sosial media. Jadi media sosial ini sangat berguna bagi masyarakat milenial untuk mencari informasi dan data-data penting, misalnya informasi tentang jasa wedding organizer. Dengan adanya media sosial, masyarakat milenial lebih mudah menarik minat masyarakat terhadap jasa wedding organizer. Dengan demikian, jasa wedding organizer selalu menggunakan media sosial dalam memasarkan jasanya. Selanjutnya, pada slide penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian, maka dalam kajian pustaka ini, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut. Yang pertama, hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Desi Maya Christine Yuliani Lisanti 2014 yang berjudul Wedding Organizer Order Management. Jadi dengan banyak penelitian dan wawancara langsung kepada klien, perusahaan vendor serta WO atau wedding organizer yang pernah terlibat dalam hubungan kegiatan wedding organizer. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menciptakan proses bisnis wedding organizer dalam mengelola pesanan yang efektif bagi klien serta merancang suatu sistem informasi berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan klien. Sedangkan manfaat dalam penelitian ini adalah memudahkan klien mencari informasi mengenai jasa yang disediakan, mempersingkat waktu pemesanan, menghasilkan sistem informasi berbasis web yang dapat menghubungkan ketiga berbagai vendor yang berhubungan dengan cara resepsi pernikahan dan memperkenalkan masyarakat mengenai berbagai ragam vendor dan keunggulan masing-masing. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sharon Destari
Bambang Kelana Simponi 2018, sistem pendukung keputusan untuk menentukan wedding organizer menggunakan metode AHP. Dengan metode penelitian yang dilakukan untuk SPK ini yaitu menggunakan metode analisa hierarkasi proses atau biasa yang disebut dengan AHP. Analisa data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara kepada pasangan yang pernah menggunakan jasa wedding organizer untuk mendapatkan kriteria apa saja yang dapat menentukan WO terbaik. Untuk pengaplikasiannya di website, penyusun melakukan studi pustaka dan beberapa sumber referensi, Destari dan Simponi 2018. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Titik Evnita, Batam, Indonesia 2017 yang berjudul Pengaruh Variasi Produk Kualitas Pelayanan, Harga dan Lokasi terhadap Kepuasan Konsumen pada Wedding Organizer. Pada peneliti ini, penulis menggunakan desain penelitian kausal. Metode pengumpulan data untuk penelitian ini diselenggarakan oleh responden konsumen CV Modelman sebagai objek. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan di CV Modelman, Padang, yang terletak di Jalan Ayu, ujung Jembatan Mapalman, Padang, Sumatera Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel lokasi terhadap kepuasan konsumen, terhadap pengaruh positif dan signifikan antara variabel variasi produk terhadap kepuasan konsumen. Terdapat pengaruh positif kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen dan terdapat pengaruh relatif harga terhadap kepuasan konsumen. Evnita 2017. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Fitri Ayunel Fitri 2019, perancangan sistem informasi pemesanan wedding organizer online. Objek yang digunakan dalam penelitian ini wedding organizer Ibu Ita Pekanbaru merupakan suatu bentuk usaha yang bergerak di bidang penyedia jasa pernikahan yang didirikan pada tahun 2000 terletak di Jalan Rambutan, Pekanbaru, Riau. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah sistem informasi pemesanan wedding organizer memudahkan customer dalam melakukan pemesanan paket pernikahan serta memudahkan owner atau admin dalam melakukan pengelolaan pesanan WO dan menyediakan informasi yang diperlukan dengan cepat dan tepat terkait dengan wedding organizer. Ayu dan Fitri 2019. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irfan Firdaus, Andri Sahata 2013. Sistem informasi pemesanan pada wedding organizer. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sistem kini diharapkan memberikan kemudahan bagi para calon pengantin dalam hal mencari paket pernikahan yang sesuai dengan keinginan calon pengantin dan sesuai dengan dana yang dimiliki, dan menangani kesalahpahaman dengan pihak keluarga dan pihak wedding organizer. Dengan adanya sistem yang diusulkan ini juga dapat membantu pihak wedding organizer meningkatkan jumlah pelanggan dan meningkatkan layanan jasanya. Firdaus dan Sahata 2018. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Hilmi Naufal Karim, Asidiksianti, Surya Patria 2020. Perancangan feed Instagram Iva Dewi Muslim Wedding Service. Secara keseluruhan, kesimpulan yang dapat dihasilkan oleh peneliti bahwa tema dan konsep yang digunakan dalam perancangan promosi Iva Dewi Muslim Wedding Service yaitu Muslim tradisional, karena tema tersebut sesuai dengan layanan yang diberikan oleh perusahaan yang bernuansa Muslim non syar'i. Dan keunikan-keunikan yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain untuk mengutamakan busana dan tata rias pengantin berbusana muslim tradisional yang up to date, dan tema tersebut dipublikasikan pada karya desain yaitu Instagram, X-Banner, dan Lookbook dengan gaya desain Nusantara Islami dan tradisional. Karim dan Patria 2020. Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yogi Saputra, Endang Retioningsi 2016, Sistem Informasi Pelayanan Paket Pernikahan pada Nirwana Organizer Bekasi. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, di sini penulis
dapat menarik kesimpulan bahwa sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya sistem informasi pemesanan pernikahan organizer berbasis komputer, pelayanan pemesanan pernikahan organizer diharapkan menjadi lebih cepat, efektif, dan memberikan banyak kemudahan bagi klien. Yang kedua, dengan adanya sistem informasi pemesanan pernikahan organizer berbasis komputer, pembayaran pernikahan organizer dapat dipilih via tunai atau bank dengan kalkulasi pembayaran yang tepat karena sistem yang menghitung secara otomatis. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Yuis Nurpatona 2016 yang berjudul Sistem Informasi Pemesanan Wedding. Objek yang dijadikan penelitian ini adalah Wedding Organizer Java Axis Management. Berikut adalah sejarah singkat perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, dan deskripsi tugas yang penulis peroleh langsung dapat dari tempat penulis peneliti yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rancangan penelitian berdasarkan metode deskriptif dan action. Kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menyimpulkan bahwa pemesanan paket wedding organizer Java Axis Management masih dilakukan dengan cara yang manual. Klien jasa wedding organizer jasa Axis Management harus datang ke kantor langsung untuk melakukan pemesanan paket. Masih rendahnya peminat jasa wedding organizer dan penyebaran informasi-informasi terkait dengan paket-paket yang dilakukan melalui brosur. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Fmi Mayana, Mira Susanti, dan Fitri Rahayu 2019 yang berjudul Penyewa Online Wedding Organizer Berbasis Web. Dengan adanya sistem informasi wedding organizer berbasis web yang penulis susun yang menyajikan informasi seputar pelaminan, mempermudah dalam melakukan promosi dan untuk menjual paket perusahaan yang sesuai dengan jumlah undangan, catering, gedung, serta dekorasi pelaminan pengantin yang akan menentukan harga paket pernikahan. Masyarakat dapat melihat informasi tentang wedding organizer pelaminan dan dapat memberikan informasi dan menghasilkan laporan yang berisi data konsumen wedding dan pesan. Yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Lili Suzanti, Sri Anardani, dan Fatim Nugrahanti 2019 yang berjudul Sistem Informasi Jasa Wedding Organizer Berbasis Web pada Nana Wedding Organizer Madiun. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada Nana Wedding Organizer dapat disimpulkan dari hasil penelitian penulis yang yaitu dirancang bangun sistem informasi manajemen jasa wedding organizer ini dapat diakses oleh pelanggan melalui website. Pelanggan dapat melakukan registrasi terlebih dahulu untuk melakukan pemesanan paket pernikahan. Admin dapat melakukan penambahan dan penghapusan data-data yang berkaitan dengan pengalaman maupun pelanggan maupun paket pernikahan. Next slide selanjutnya yaitu kerangka pikir penelitian. Berdasarkan hasil dari tinjauan pustaka di atas, maka peneliti membuat penelitian yang berfokus pada analisis penggunaan jasa wedding organizer bagi masyarakat milenial dengan paradigma kerangka penelitian sebagai berikut. Pada kerangka 1 ditulis penggunaan jasa yaitu hipotesis 1, wedding organizer, hipotesis 2, dan masyarakat milenial adalah Y. Berdasarkan hasil dari paradigma di atas dapat disimpulkan bahwa fokus dari penelitian ini adalah pengguna jasa dan wedding organizer sebagai variabel bebas dan masyarakat milenial sebagai variabel terkait. Tanda panah tersebut mengartikan bahwa variabel bebas memiliki hubungan langsung terhadap terciptanya variabel terikat. Next slide selanjutnya yaitu hipotesis. Yang pertama, hipotesis 1, pengguna jasa berpengaruh kepada kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, hipotesis 2, masyarakat milenial berpengaruh kepada keputusan untuk menggunakan jasa wedding organizer. Selanjutnya, Y, wedding organizer mempunyai pengaruh yang baik terhadap kualitas konsumen serta memberi kepuasan bagi pengguna jasa pada masyarakat milenial. Next slide selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Dalam penelitian ini berfokus pada penelitian dan wawancara langsung kepada masyarakat milenial yang
pernah menggunakan jasa wedding organizer atau belum pernah terlibat dalam kegiatan wedding organizer. Adapun lokasi yang dilakukan oleh peneliti adalah masyarakat milenial di Malang, Jawa Timur, Dampit. Yang kedua, jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif menurut Strauss dan Corbin dalam Crosswell J 1998-24. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran. Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan jenis penelitian ini deskriptif, menggunakan data kualitatif dengan metode survei. Yang ketiga, sumber atau jenis data. Yang pertama yaitu sumber data primer. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diolah langsung dengan melibatkan partisipasi aktif dari peneliti yang merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Data primer dapat berupa opini subjek atau orang secara individual atau kelompok hasil observasi terhadap suatu benda, fisik, kejadian atau kegiatan, dan wawancara langsung kepada masyarakat milenial untuk memperoleh data lapangan. Dalam hal ini data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil kuesioner online yang berdasarkan pada masyarakat milenial. Selanjutnya yaitu jenis data. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, di mana jenis data kualitatif data yang bukan berbentuk angka, data yang diperoleh dari kuesioner dan observasi yang dapat memperoleh data yang spesifikasi. Yang selanjutnya metode pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang diperoleh oleh peneliti adalah dengan metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi, dilakukan dengan pengamatan penelitian kepada wedding organizer yang ada di lokasi Malang, Dampit, Jawa Timur. Selanjutnya, wawancara. Kegiatan wawancara dilakukan langsung kepada masyarakat milenial yang sudah ada atau belum pernah menggunakan jasa wedding organizer. Yang terakhir, kuesioner. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa penting pengguna jasa wedding organizer bagi masyarakat milenial. Pengisian kuesioner dilakukan secara online melalui Google Form dengan mengajukan pertanyaan sebagai sumber data yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Next, slide selanjutnya yaitu definisi operasional variabel, indikator, sampel, dan sampling. Yang pertama yaitu definisi operasional variabel menurut Sugiono 2018-38 adalah salah satu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi variabel penelitian harus dirumuskan untuk menghindari kesesatan dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini, definisi operasional variabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengguna jasa. Yang kedua, wedding organizer. Yang ketiga, masyarakat milenial. Selanjutnya, populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat milenial yang sudah atau belum menggunakan jasa wedding organizer. Next slide selanjutnya adalah sampel. Sampel adalah sebagian kecil dari sebuah populasi, namun tidak semua elemen populasi membentuk sampel dalam sebuah penelitian. Sekarang 2006. Sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah masyarakat milenial yang berada di Malang, Dampit, Jawa Timur, jasa wedding organizer. Selanjutnya yaitu sampling, merupakan teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam sebuah penelitian, dan terdapat beberapa teknik sampling yang dapat digunakan. Sugiono 2001. Pada penelitian ini menggunakan teknik non-probability
yang memberikan kemungkinan untuk populasi yang dimiliki dengan sampel dan pertimbangan tertentu. Pada penelitian ini mempunyai ciri-ciri kepada masyarakat milenial yang belum atau pernah menggunakan jasa wedding organizer pada acara pernikahan. Dalam teknik sampling yang digunakan adalah dengan menggunakan 20 sampel yang ada di wilayah Malang, Dampit, Jawa Timur. Selanjutnya adalah penskalaan data. Skala yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, di mana dalam skala Likert peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan alternatif jawaban yang dipilih oleh responden. Sangat tepat penentuan skala Likert dengan deviasi normal yang bergerak dari angka 1 sampai 5. Di sini ada tabel penskalaan data. Yang pertama yaitu sangat setuju dengan skor 5. Kemudian yang setuju dengan skor 4, kurang setuju skor 3, tidak setuju dengan skor 2, dan yang terakhir sangat tidak setuju dengan skor 1. Next slide selanjutnya yaitu uji instrumen penelitian. Yang pertama uji validasi. Yang pertama uji validitas. Uji validitas berfungsi untuk menguji keabsahan sistem item pernyataan untuk mengukur variabel penelitian. Peneliti melakukan uji validitas pada 30 responden terlebih dahulu, sebelumnya melanjutkan ke 50 responden berikut untuk mengetahui apakah variabel penelitian memenuhi standar validitas. Nilai validitas dihitung dengan nilai R. Hitung hasil output SPSS pada masing-masing pernyataan. Setiap item dinyatakan valid jika R hitung lebih besar sama dengan nilai R tabel. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Penerapan uji ini dengan maksud untuk mengetahui apakah alat pengumpul data pada dasarnya menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan, dan konsisten instrumen tersebut dalam mengungkapkan gejala tertentu dari kelompok individu walaupun tidak dilakukan pada waktu yang berbeda. Selanjutnya uji asumsi klasik, yaitu untuk mengetahui apakah model rekurensi linear berganda yang disediakan yang digunakan untuk melakukan analisis penyimpangan klasik pada digunakan dua model klasik untuk mendeteksi ada tidaknya penyimpangan klasik tersebut. Selanjutnya yaitu uji multikolineritas, yaitu bertujuan menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi di antara variabel bebas jika variabel bebas berkolerasi pada variabel ini tidak okternal. Next slide selanjutnya uji heteroskedasitas. Bertujuan untuk model regresi ketidaksamaan varians dan residual suatu pengamatan, menunjukkan timbulnya gejala kesalahan varian gangguan yang menyebabkan tidak samanya probabilitas varian independen. Next slide selanjutnya metode analisa data. Analisa data merupakan salah satu cara digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel yang mempengaruhi variabel lain agar data yang dikumpulkan tersebut dapat bermanfaat, maka harus diolah atau dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif yang bersifat menggambarkan keterangan-keterangan dan penjelasan dari hasil koefisien yang diperoleh dan dapat digunakan sebagai pedoman untuk menggambarkan saran. Yang selanjutnya yaitu analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan terhadap data yang diperoleh dari hasil jawaban kuesioner dan digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk angka-angka dan perhitungan. Metode analisis data kualitatif dengan metode pengelolaan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan pengisian kuesioner. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.